Jadi saya tuh lagi beres-beres rumah, lagi nyapu, tiba-tiba kerasa gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk cek ke dokter. Nah udah gitu akhirnya dites. Dan menurut USG semuanya ternyata adalah kalau memang kata Tuhan harus sembuh, ya berarti Tuhan punya cara untuk sembuh gitu. Ya. Kalaupun misalkan sampai saya harus meninggal gitu, ya udah memang itu rencana Tuhan yang terbaik buat saya gitu. Coba kasih tips nih buat para kaum yang suka masih rebahan, mungkin yang masih nonton ini sambil rebahan juga ya. Rebahan. Gimana caranya biar kita bisa tetap fit, tetap sehat gitu ya. Nggak harus kurus ya, tapi maksudnya yang penting tubuh kita itu sehat dan gitu. Bugar, gimana caranya nih? Aduh. Sebenarnya kalau sebenarnya basicnya gini, kalau misalkan jujur aja, kalau misalkan orangnya emang belum belum niat, dikasih tahu apapun susah sih sebenarnya. Susah ya. Kembali lagi di acara Shall We Talk. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di acara Shall We Talk bersama dengan saya Olga Victoria yang akan menemani jemaat semua pada episode hari ini. Kemarin kita sudah banyak mendengar dan belajar bagaimana Tuhan kita, Yesus Immanuel, mampu menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kita, mulai dari pertumbuhan rohani kita, hubungan kita dengan sesama, masalah pekerjaan dan keuangan kita. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana Tuhan kita mampu menyembuhkan dan menyelesaikan setiap sakit penyakit kita. Telah hadir di studio seorang jemaat GGP Shalom yang merupakan penyintas kanker. Langsung saja kita sambut Tante Yesi. Halo. Shalom Tante, Shalom. Apa kabar Tante? Puji Tuhan, baik. Tante, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, Tante boleh gak perkenalan diri dulu ke jemaat semua yang lagi nonton? Siapa tahu masih ada yang belum kenal atau ada yang tahu mukanya tapi gak inget namanya. Tante silakan perkenalan diri dulu. Halo, Shalom, apa kabar semuanya? Saya Jessica, saya seorang ibu rumah tangga dan saya seorang survivor breast cancer atau kanker payudara. Oke Tante, tadi Tante aku juga sempat mention kalau Tante merupakan seorang penyintas kanker ya, cancer survivor. Tante di tahun 2012, Tante kan terdiagnosa kalau Tante ada penyakit kanker ya atau tumor jinak yang ada di payudara Tante. Tante boleh ceritain gak Tante gejalanya gimana, terdeteksinya seperti apa, dan perasaan Tante bagaimana saat itu pertama kali tahu kalau Tante ada penyakit kanker? Jadi sebenarnya penyakit ini tuh ketawanya tuh nggak sengaja gitu ya. Jadi saya tuh lagi beres-beres rumah, lagi nyapu, tiba-tiba kerasa gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk cek ke dokter. Nah udah gitu akhirnya dites. Dan menurut USG semuanya ternyata adalah tumor jinak gitu. 99% tumor jinak. Jadi tinggal hanya operasi, setelah itu selesai gitu kan, beres. Ya udah, jadi kita operasi di sini di Indonesia. Udah gitu setelah diambil kan hasil dari tumor jinaknya itu dites ya. Nah ternyata setelah dites keluarnya adalah tumor ganas gitu. Jadi kanker ya. Okay. Jadi akhirnya kita konsultasi sama dokter. Dokter bilang harus operasi satu kali lagi untuk lihat apakah kanker itu udah bersih atau enggak gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama satu teman. Akhirnya kita berangkat ke KL, ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, memutuskan untuk ke sana gitu karena jadi agak kurang percaya ya sebenarnya. Karena pertama dibilangnya tumor jinak gitu kan 99% loh gitu, bukan cuma 50%, 99%. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ke Malaysia. Di sana dites lagi juga karena hasil tes di sini tuh buat di sana kurang diakui gitu. Jadi jadi dites lagi. Dan hasil tesnya ternyata adalah kanker payudara stadium 2 stage 3. Stadium 2 stage 3 ya. Karena stadium 2 itu tingkat kankernya kan, kalau stage itu besar kankernya seperti sebesar gimana gitu. Nah, udah gitu ya udah akhirnya kami memutuskan operasi lagi. Setelah operasi konsultasi lagi ke dokter dan setelah dicek ternyata kanker itu adalah kanker triple negatif jenisnya. Dan triple negatif ini nggak bisa diobatin dengan obat yang diminum.
Jadi mau nggak mau saya harus kemoterapi, harus radiasi gitu. Ya udah, akhirnya kami memutuskan kemoterapi setiap 3 minggu sekali. Kemoterapi kita bolak-balik ke KL. Oke. Tante, aku mau nanya dong, yang dirasakan tubuh Tante tuh seperti apa sih? Ada penyakit kanker gitu ya di tubuh, yang dirasakan tuh seperti apa? Apakah lelah atau sakit gitu? Seperti apa sih Tante yang dirasakan? Sebenarnya sebelum ketahuan tuh nggak ngerasa apa-apa. Oh, Bener-bener nggak berasa apa-apa. Semua biasa aja, normal aja, biasa gitu. Jadi ya itu memang kebaikan Tuhan lah, kemurahan Tuhan ya, bisa sampai ketahuan secara nggak sengaja gitu kan. Oke, karena ada benjolan ya Karena Tante? ada benjolan itu, ya betul. Oke. Tante, kalau misalnya aku ya secara pribadi mendengar kata-kata kanker gitu ya, wah pasti mikirnya penyakit ini tuh sangat membahayakan gitu, sangat menakutkan gitu ya. Aku mau nanya nih Tante, bagaimana tanggapan keluarga Tante saat kali tahu gitu ya Tante terkena penyakit kanker, apalagi kan Tante merupakan seorang anak, seorang istri, dan seorang ibu juga bagi 2 anak Tante ya. Gimana Tante tanggapan mereka? Mereka cukup kaget juga gitu kan. Ya seperti orang bilang penyakit yang cukup menyeramkan gitu ya. Kalau itu kemungkinan untuk sembuhnya kan kecil banget gitu. Tapi ya udahlah, kita semua ya berserah sama Tuhan aja. Oke. Jadi mungkin ada kekhawatiran tapi kita harus tetap berserah sama Tuhan juga betul. ya Tante. Oke Tante, kita semua di sini pasti percaya ya Tante, segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan seizinnya Tuhan. Tapi mungkin memang kadang kita suka responnya suka sedih, suka khawatir gitu ya Tante. Tante, selama Tante melewati proses ini yang udah Tuhan izinkan, titik terendahnya tuh bagaimana sih Tante? Tante mengalami titik terendah Tante? Titik terendah tuh saat saya tahu saya tuh kanker, itu cukup down banget sih enggak, cuman cukup menjadi pikiran gitu kan ya. Kalau buat saya, secara saya yang mengalami, kalau memang Tuhan izinin, kalau Tuhan panggil pulang ya udah gitu kan. Oke. Tapi yang kepikiran itu keluarga saya gitu kan, suami, anak-anak. Disitulah saya kepikiran Tuhan harus gimana gitu kan. Tapi ya udahlah, serahin semuanya, balik lagi serahin semuanya sama Tuhan gitu. Oke Tante, jadi mungkin karena Tante udah tahu nih Tante terkena penyakit kanker, jadi memang pasti ada efeknya juga ya Tante, bagi mental kita juga langsung jadi down gitu ya Tante. Tante berarti Tante juga sempat mengalami proses kemoterapi juga ya Tante, yang itu juga bakal mempengaruhi penampilan kita ya. Betul Tante banget. Terutama untuk wanita kan rambut jadi rontok ya Tante ya. Tante juga sempat ya Tante mengalami kerontokan rambut. Iya, jadi kemoterapi itu pasti rontok kalau untuk payudara. Jadi waktu pertama kali saya kemo, saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan kalau boleh mah jangan rontok rambutnya gitu kan ya. Saya udah potong pendek, rambut saya dulu udah sebelum kemo tuh saya udah potong pendek, udah saya potong abis gitu. Udah gitu, ya udah beneran. Ternyata abis kemo pertama tuh rambut saya nggak rontok, masih tetap utuh gitu. Yeah. Sampai kita datang kemo kedua, dokter di sana, suster di sana nanya, kok kenapa rambutnya nggak rontok gitu? Oh, oke. Justru malah bingung ya kenapa nggak rontok? Kenapa rambutnya nggak rontok gitu? Ya udah, akhirnya, oh memangnya harus rontok gitu, saya bilang gitu. Iya biasanya kayak gitu. Ya udahlah, saya bilang sama Tuhan, ya udahlah Tuhan kalau memangnya memang harusnya gitu, harus rontok, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi setelah kemo kedua itu, benar rambut saya rontok. Setiap keramas tuh pasti seginilah. Iya, jadi itu gimana abis. Tante perasaannya? Kan saya sebagai wanita kan rambut mahkota kita gitu ya Tante, perasaannya gimana Tante? Sedih sih. Sedih ya. Apalagi rambut, jangan kalau tidur pun gitu, kalau bangun tuh di bantal tuh rambut semua gitu kan. Ya sedih lah pasti. Sedih pasti sedih ya Tante. Tante tadi kan Tante sempat bilang kalau saat Tante terkena penyakit kanker itu merupakan titik terendah Tante. Tapi aku mau nanya Tante, gimana caranya Tante bisa bangkit lagi, bisa punya pengharapan lagi Tante? Boleh Tante sharing gimana caranya Tante? Ya itulah kekuatan dari Roh Kudus gitu ya. Tuhan ingetin saya terus gitu, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya itu ya rencananya Tuhan gitu. Ya. Tuhan punya hal yang terbaik untuk kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu yang terbaik gitu. Ada satu ayat yang saya dapat waktu saya sakit,
ayat ini saya dapat dari, kalau dulu suka ada apa sih flyer gitu ya, yang iklan-iklan gitu. Di situ ada ayat Ayub 42 ayat 2 gitu. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal gitu. Jadi itu nguatin saya banget bahwa Tuhan tuh berkuasa, sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang menurut manusia nggak mungkin gitu. Dan apapun rencana yang Tuhan jadikan, apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya, itu pasti terjadi gitu. Jadi ya udah, saya benar-benar dikuatin. Kalau memang kata Tuhan harus sembuh, ya berarti Tuhan punya cara untuk sembuh gitu. Kalaupun misalkan sampai saya harus meninggal gitu, ya udah, memang itu rencana Tuhan yang terbaik buat saya gitu. Jadi ya udahlah, itulah yang menguatkan saya banget gitu ayat itu. Jadi ya itulah. Ya, jadi Tuhan yang memberikan kekuatan ya Tante buat melewati prosesnya ini. Oke Tante. Tante kalau nggak salah Tante di tahun 2012 Tante itu juga masih aktif melayani ya Tante ya? Masih. Iya, jadi walaupun Tante terkena penyakit kanker tapi Tante nggak stop pelayanan ya Tante masih tetap melayani Tuhan gitu, dengan kondisi rambut juga mungkin masih belum kembali normal ya Tante ya dulu ya sempat ya Tante. Keren banget Tante. Ya justru pada saat kita ada di titik terendah gitu kan ya, keinginan kita untuk dekat sama Tuhan lebih daripada pada saat keadaan kita baik-baik aja gitu. Pada saat saya sakit itu saya tuh rindu baca firman Tuhan terus gitu kan, pengen melayani Tuhan. Hari ini pulang kemo, besok saya pelayanan, oke, saya jalanin gitu. Karena ya itulah, saya merasa bahwa penyertaan Tuhan tuh luar biasa buat hidup saya gitu. Jadi harus maju terus di dalam Tuhan. Luar biasa, patut dicontoh ini Tante masih mau aktif melayani walaupun kondisi masih belum optimal ya Tante, luar biasa. Oke Tante, sekarang kan Tante berarti udah sembuh total ya Tante ya dari penyakit kanker. Tante boleh ceritain nggak karya Tuhan apa yang Tante udah alami selama ini, dan perubahannya apa sih Tante sebelum Tante sembuh? Jadi saat Tante sakit dan setelah sembuh perubahannya itu seperti apa Tante? Kalau secara kesehatan, ya puji Tuhan saya benar-benar sehat sekarang. Udah bisa ngapa-ngapain, mau olahraga, mau pelayanan, mau kemana juga sehat banget gitu. Dan satu hal yang benar-benar saya rasain, saya tuh pernah kena kiste. Pada saat saya kontrol, saya tuh kena kiste 7 cm. Udah gitu dokter di sana bilang ya udahlah gitu, ini ada kiste mau digimanain ya nantilah, kata saya pikir-pikir dulu. Udah akhirnya ya udahlah, saya cuma bisa berdoa, Tuhan terserah Tuhan lah gitu mau gimana. Akhirnya cek tahun selanjutnya dokter tuh yang periksa USG saya, dia bengong gitu kan. Dia kayak yang bingung gitu. Terus dia nanya ini, kamu udah ngelakuin apa sama kiste kamu gitu. Saya bilang saya gak ngelakuin apa-apa gitu. Saya cuma bisa berdoa doang kan. Udah gitu ternyata kiste itu gak ada gitu. Jadi kiste itu tuh benar-benar hilang, gak ada. Itulah mujizat Tuhan. Tanpa proses pengobatan apapun ya Tante. Gak minum obat, gak operasi, kiste itu hilang gitu. Jadi ya itulah, jadi begitu banyak yang Tuhan buat dalam hidup saya gitu. Dengan memberikan kesehatan yang luar biasa. Kalau perubahan secara rohani, dulu waktu saya sebelum sakit tuh ya Kristen dan saya melayani, tapi saya nggak merasa bahwa saya tuh sungguh-sungguh banget gitu, nggak. Jadi pada saat sakit itulah titik saya di mana saya tuh benar-benar merasa dekat banget sama Tuhan gitu kan. Jadi akhirnya ya sekarang saat ini saya merasakan bahwa Tuhan tuh luar biasa gitu. Perubahannya itu Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya gitu. Jadi membuat saya tuh semakin berserah sama Tuhan, membuat saya tuh semakin mengandalkan Tuhan dan semakin percaya, beriman teguh sama Tuhan bahwa gak ada yang mustahil buat Tuhan gitu. Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Amin, amin Tante. Jadi Tuhan bisa memakai caranya apapun ya Tante buat mendekatkan anaknya kepada Tuhan ya Tante. Oke Tante boleh gak sharing ke jemaat semua, atau boleh kasih kata-kata penguatan buat jemaat yang lagi ngalamin atau yang lagi di titik terendahnya, boleh Tante sharing ke jemaat semua biar lebih dikuatkan lagi untuk melewati proses Tuhan ini. Ya buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang ada dalam titik terendah, gak tahu ya mungkin sakit atau mungkin masalah ekonomi atau mungkin masalah keluarga, satu hal yang harus kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberikan kekuatan buat kita untuk melewati semuanya gitu. Jadi jangan karena kita punya masalah terus kita menjauh dari Tuhan, justru saat itulah kita harus semakin mendekat sama Tuhan. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan.
jalani semuanya dengan bersyukur, dengan ucapan syukur, jangan ngomel, jangan ngedumel gitu. Dan kalau saya sih saya nggak berani tanya sama Tuhan, kenapa sih saya kayak gini, kenapa sih saya sakit gitu, karena saya merasa bahwa hidup saya tuh milik Tuhan, jadi ya terserah Tuhan, haknya Tuhan kan, mau kita mau gimana, tapi Tuhan bilang kan Tuhan nggak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita, jadi tetap berserah sama Tuhan, tetap beriman sama Tuhan, berpegang teguh sama Tuhan, jangan pernah ninggalin Tuhan. Amin, amin. Tante, thank you banget. Kesaksiannya sungguh menguatkan kita semua. Semoga Tante selalu sehat. Amin. Oke, tadi kita sudah banyak mendengar kesaksian dari Tante Yesi yang sungguh menguatkan. Dan sekarang kita akan mendengarkan langsung dari professional fitness coach tentang bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita. Langsung saja kita sambut Jose. Welcome Coach. Halo. Selamat datang di Shall We Talk. Yes. Jadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, boleh dong perkenalan dulu ke jemaat semua. Perkenalan dulu ya. Oke. Halo semuanya, gue Jose, sebagai professional fitness coach, udah berkecimpung di fitness industry dari 5 tahun lalu sih secara profesional, gitu sih. Oke, Jos, kita kenal udah lumayan lama lah ya. Lama banget dong, dari sekolah minggu gak sih? Dari sekolah minggu gitu bener. Ya. Tapi nih ya kalau dilihat-lihat dari zaman sekolah minggu tuh kayaknya appearance-nya, penampilannya tuh beda gitu ya. Oh, beda. Kalau dulu tuh lebih cabi, lebih gimana, gemoy, bukan maksudnya body shaming sama yang Jose dulu ya, tapi it's a fact gitu ya. Kalau dulu memang Jose itu lebih besar. Bener, nggak salah. Gue mengakui, benar. Tidak salah. Ngaku. Terus sekarang kalau ngeliat sekarang, wow, ini udah kayak beda banget ya, udah kayak lumayan lah sedikit lah. Udah keker, udah lebih segar gitu ya, ngeliatnya lebih sehat gitu ya. Boleh lumayan dong lah. Ceritain sedikit ke jemaat semua, transformasinya tuh gimana prosesnya, motivasinya itu kayak gimana sih sampai bisa jadi Jose yang sekarang ini? Sebenarnya dulu tuh emang dari dulunya sebenarnya dulu nggak gendut banget sih, jadi kayak ya gendut anak kecil pada umumnya lah, cuman semakin gede ke SD SMP itu makin gendut gitu, karena emang dulu makannya nggak ada yang ngajarin juga kan, kayak gue makan semua hal gitu, kayak sangat nggak sehat lah menurut gue yang sekarang gitu. Dan itu terakumulasi dari dulu sampai akhirnya ke SMP kelas 9 itu berat gue itu di 85 dengan tingginya itu 160-an kali ya. Oh, jadi memang udah tergolong overweight ya? Masuknya ke overweight sih. Tapi kalau menurut orang sih katanya nggak gendut banget. Cuman kalau menurut gue udah gendut banget gitu, dan nggak nyaman juga untuk bergerak segala macam sehari-hari itu nggak nyaman aja gitu, nggak pede gitu. Oke. Berarti lu mulai dietnya tuh gimana nih, Jos? Kalau dietnya ya, soalnya kan beda banget kan ini sekarang kan penampilannya kan pasti butuh diet, butuh pola makan, olahraga gitu. Dimulai dari kayak gimana sih? Kalau misalkan si dietnya sebenarnya dulu kan informasi soal diet, fitness kayak gitu juga masih minim kan, misalnya di internet tuh. Jadi masih, kalau gue lihat lagi dengan pemikiran gue yang sekarang dan pemahaman gue yang sekarang, dulu yang gue lakuin salah juga sih. Jadi kayak gue dulu makan super clean lah ibaratnya, super clean. Jadi super clean tuh jadi kayak semuanya rebus-rebus lah, kayak yang kalian tahu rebus-rebus yang garam. Bener kayak sayuran, terus kayak kentang, terus kayak daging, ayam, semua kayak pokoknya direbus-rebus doang lah kayak gitu. Iya. Soalnya gue inget banget waktu itu pernah komsel, Jose tuh bawa makanan sendiri gitu ya. Iya. Bawa pasta, bawa apa yang sehat-sehat. Kalau itu udah lumayan mending. Itu udah lumayan ini dulu banget, ya, pertama banget kayak gitu. Jadi plain food semua lah pokoknya, bener-bener. Tapi enjoy gak dulu? Ya enggak, jelas gak enjoy. Makanya gue bilang itu hal yang kurang tepat juga gitu sebenarnya. Oke. Tapi waktu itu ya memberikan hasil dong, karena kan memang makannya super clean gitu. Kalorinya udah pasti kecil, jadinya ya gue turun berat badan juga jadinya. Gitu. Terus dulu pernah coba apa lagi ya, yang kayak OCD atau intermittent fasting juga pernah dulu. Pernah coba. Pokoknya ya. Dari yang gitu-gitulah kalau zaman dulu banget. Oke, berarti dari berat badan terberat lu berapa sih saya dulu? Dulu 85. 85 itu terberat, dan sekarang itu? Sekarang sebenarnya 87 sih. Tapi komposisinya kan beda. Komposisinya berbeda. Ada ototnya yang lebih banyak daripada lemaknya. Benar.
Oke. Berarti saya kan kalau misalnya tadi lu diet, otomatis kan lu berat badannya turun, otomatis kan tadi kalau misalnya waktu lu lagi gendut banget gitu ya, kan tadi lu bilang sempat susah gerak, susah berkegiatan sehari-hari gitu kan. Jadi dengan berat badan yang sekarang ideal tuh kan lu lebih sehat gitu ya tergolongnya ya. Apa sih pentingnya biar kita tuh bisa menjaga kesehatan gitu menurut coach ya? Pentingnya ya sebenarnya menurut gue sangat mendasar gak sih, kayak karena tubuh kita itu misalnya udah titipan dari Tuhan gitu loh, kayak itu udah responsibility kita untuk ngejaga lah maksudnya apa yang Tuhan kasih gitu. Betul, iya. Gitu, jadi kayak maksudnya tanpa alasan lain pun sebenarnya kita pun emang udah harus wajib untuk menjaga tubuh kita gitu, supaya sehat dan bugar. Betul. Jadi tubuh kita ini milik Tuhan. Jadi kita yang mengelola tubuh kita sebaik mungkin karena ini milik Tuhan gitu ya. Jadi kita harus dengan tanggung jawab untuk merawat tubuh kita. Nah, caranya gimana nih saya yang lebih praktikal gitu ya, misalnya cara menjaga kesehatannya gitu. Coba kasih tips nih buat para kaum yang suka masih rebahan, mungkin yang masih nonton ini sambil rebahan juga ya. Gimana caranya biar kita bisa tetap fit, tetap sehat gitu ya. Nggak harus kurus ya, tapi maksudnya yang penting tubuh kita itu sehat dan gitu. Bugar, gimana caranya nih? Aduh. Sebenarnya kalau sebenarnya basicnya gini, kalau misalkan jujur aja, kalau misalkan orangnya emang belum belum niat, dikasih tahu apapun susah sih sebenarnya. Susah ya. Kebanyakan berdasarkan pengalaman yang gue lihat, kayak orang tuh misalkan mesti kepentok dulu, misalkan dia akhirnya jadi sakit gitu, misalkan baru sadar ya. Oh iya, gue tuh perlu ngejaga gitu, baru mereka mulai gitu. Tapi kalau misalkan lu tanya cara paling simpel gimana, ya udah lebih banyak bergerak aja gitu, lebih banyak bergerak, aktivitas fisik lah. Lu bisa mulai dari paling simpel itu lebih banyak jalan kaki lah, maksudnya apa-apa tuh jangan duduk mulu lah, maksudnya kayak kalau misalnya bisa jalan kaki, jalan lah gitu, lebih sering gitu. Itu aja udah sangat ngebantu gitu, lebih banyak jalan kaki gitu. Paling simpel kayak gitu. Oke, jadi kita harus lebih banyak gerak gitu ya. Kalau misalnya buat pola makan. Benar. Gitu, nah, jadi tadi kan kalau untuk pertamanya lebih baik bergerak dulu. Kalau dari makanan juga sangat penting. Jadi paling basicnya adalah lu harus lebih sadar aja lah sama makanan-makanan zaman sekarang. Kan kita udah modern, makanan juga makin aneh-aneh, makin banyak di prosesnya. Segala macam kan gitu. Bener, boba, goreng-goreng, pokoknya ya, semuanya double gitu fried, triple fried, segala macam ya kan. Bumbu-bumbunya belum kayak gitu. Jadi kayak bukan nggak boleh sih kayak makanan kayak gitu, kayak namanya juga di dunia modern ya nggak apa-apa, kita juga konsumsi aja, cuman kayak kita mesti punya kontrol diri sih. Jadi kita batasin kayak kalau makanan yang lebih kurang bernutrisi misalnya yang kayak gitu, kayak lebih banyak yang diproses, digoreng segala macem, kita batasin. Terus kayak misalkan kita lebih berbanyak konsumsi whole food itu kayak misalnya yang lebih bernutrisi lah, kayak misalkan masakan rumah, misalkan yang ada sayur, ada nasinya, ada dagingnya, itu tuh udah sebenarnya cukup gitu. Bener ya, ibaratnya kayak yang diprosesnya nggak terlalu aneh-aneh lah. Itu tuh kita perlu lebih prioritasin yang kayak gitu sebenarnya, supaya balance aja sih gitu. Oke. Jadi punya kontrol diri. Punya kontrol pertama. Ya, penguasaan diri. Bener. Ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi ada saatnya kita makan itu, tapi bukan berarti kita harus selalu makan itu. Bener. Gitu ya. Oke. Berarti kan tadi kan Jose kan cerita sedikit kan, kalau misalnya habitnya tuh dulu jelek lah ya, kayak jelek banget. Makan apa aja, terus nggak olahraga juga gitu ya. Bener. Jadi rebahan doang mungkin gitu. Bener. Gue main game doang dulu dari TK sampai SMP, SMP kelas 3 pokoknya cuma main game doang kerjanya. Josh, tadi kan lu udah cerita nih ya di awal kalau misalnya habit lu itu kurang bagus gitu. Jadi jelek banget sih kalau lu bilang jelek banget, bukan tadi gue masih sopan ya. Kalau kata gue jelek banget. Jelek banget. Oke. Berarti kan tadi lu bilang lu makan apa aja nggak terkontrol, terus bener. jarang gerak gitu ya, bahkan nggak berolahraga ya. Nggak sama sekali. Hobi gue dulu pokoknya main game di komputer, pokoknya sama PS udah kayak gitu. Oke, terus berarti kan kalau gitu sekarang lu udah jadi professional coach gitu ya. Jadi memang aktivitinya sehari-hari itu kan yang nge-gym, ngelatih orang kayak gitu ya. Itu challenge-nya apa sih Jos, yang darinya kaum rebahan terus tiba-tiba jadi bisa
fit, produktif gitu kan, berolahraga jadi hobi gitu. Challenge terbesarnya apa sih Jos saat merubah habit itu ya? Benar, berarti challenge merubah habit ya. Coba ya gue ingat dulu. Sebenarnya dulu karena udah ada motivasi dari eksternal dulu sih pertama. Jadinya maksudnya dari untuk pertamanya tuh udah kebantu lah dari luar. Jadi kayak dulu gue kan gendut banget gitu. Kayak misalnya menurut gue gendut, gue gak nyaman sehari-hari, insecure, gak pede segala macem. Terus kayak semua juga pasti pernah lah dulu pengen kurus, pasti pengen ini kan karena tertarik sama lawan jenis lah, kayak gitu-gitu lah. Buat bisa lebih pede. Bener gitu, ya, biar lebih pede lah sama cewek gitu kan dulu. Ya, gue juga dulu gitu, jadi kayak dulu langsung udahlah gitu. Jadi waktu awal-awal sih karena motivasi eksternal itu kayak sampai akhirnya udah turun lumayan. Nah dari situ mulai kan stuck progresnya. Nah dari situ kalau misalnya cuma ngandelin dari motivasi dari luar susah gitu. Akhirnya gue setelah berhasil dapetin yang pertama, setelah motivasi eksternal udah habis, gue mikir gue biar bisa progres lagi mesti gimana. Gue mikir gitu. Akhirnya gue cari-cari kayak sebenarnya untuk kita bisa ubah habit itu adalah kita mesti punya alasan internal juga sih dari kitanya gitu, kayak kenapa kita pengen misalkan bikin habit A gitu. Oke. Kita harus punya alasan yang bener-bener jelas dan kuat gitu kenapa kita pengen. Karena kalau misalnya kita emang beneran pengen, ya misalkan contohnya kita lapar lah, kita pengen makan makanan A gitu. Karena kita pengen, pasti kita beli kan, kita cari supaya kita bisa makan itu karena kita lapar dan pengen gitu. Apapun kita lakuin gitu. Ya sama ini juga, kalau misalkan kita emang bener-bener pengen dan punya alasan yang jelas gitu, pasti kita bakal cari terus evaluasi apa yang salah supaya kita bisa capai si habit A tadi gitu, sampai jadi habit gitu. Oke. Berarti tadi kan lu bilang kita harus punya alasan yang kuat gitu ya buat mencapai sesuatu gitu ya. Kalau misalnya dalam topik ini berarti untuk bisa punya tubuh yang sehat atau misalnya untuk menurunkan berat badan gitu ya. Kalau Jose sendiri kan tadi berarti eksternalnya tadi kan udah habis gitu lah ya. Tercapai ya, udah beres lah, udah bisa lebih pede sama lawan jenis. Berarti yang membuat lu, maksudnya alasan apa lagi sih yang membuat lu keep going on gitu, keep moving forward gitu? Karena kalau waktu itu kan cuma turun doang mah gampang gitu loh, gue bilang misalnya. Buat gue saat itu gampang lah maksudnya. Tapi gue ngeliat lagi kayak badan gue waktu itu belum sesuai yang di bayangan gue gitu. Oh, jadi memang lu punya target gitu gua, ya. Setelah udah turun, udah ibaratnya orang bilang ideal, gue mikir lagi kayaknya ini tuh belum gitu menurut gue. Oke. Karena saat itu gue walaupun dengan badannya udah turun, hidup gue pun belum enjoy banget gitu loh. Karena kan dulu emang caranya juga salah kan, dietnya, olahraga segala macam masih salah. Jadi makanya kayak dulu lebih tersiksa sih untuk maintain si fisik tersebut. Makanya gue cari lagi ini harus gimana biar bisa ibaratnya punya badan yang tetap oke, sehat, tapi gue gak tersiksa gitu ngejalaninnya. Nah itu karena itu sih. Oke. Berarti ngomong-ngomong soal diet yang gak sehat tadi ya Jos, kalau kita nih zaman sekarang gitu ya, apalagi anak-anak muda gitu, sering mungkin ngeliat di sosial media punya ada tubuh idealnya gitu ya. Misalnya artis A, artis B, aduh pengen banget artis gitu. K-pop gitu ya, terutama ya. Jennie Blackpink atau siapa gitu. Aduh. Nah itu kita mungkin pengen mempunyai tubuh gitu seperti mereka gitu ya. Sedangkan mungkin kita jadinya malah gak sehat gitu dietnya. Jadi misalnya kita makan sehari sekali gitu kan, atau misalnya cuman makan buah doang seharian, kayak gitu. Diet IU. Iya, makan ubi, makan apel doang kayak gitu. Nah itu gila sih. Iya, nah kalau kayak gitu Jos boleh dong ceritain gitu ya, bukan ceritain ya, kayak klarifikasi lah gitu. Apakah diet itu sehat atau maksudnya jangan sampai kita menyiksa diri kita buat mendapatkan tubuh yang ideal gitu. Jadi boleh Jos dijelasin lagi gitu, diet yang sehat itu kayak gimana gitu. Ya? Jadi kalau misalnya zaman sekarang informasi udah gampang banget didapat sih. Iya, betul. Bagusnya itu, cuman jeleknya adalah kita nggak tahu informasi mana yang emang beneran kredibel dan enggak gitu lah ibaratnya gitu. Nah, terutama soal fitness dan diet juga banyak banget informasi yang misleading sih menurut gua gitu, terutama soal diet lah. Kayak banyak banget beredar kayak tadi lu bilang diet soal artis
yang misalnya cuma makannya 500 kalori doang per hari dan bla bla bla, itu kan sangat nggak sehat gitu. Jadi sebenarnya kalau gampangnya ya kita emang mesti ini aja sih sebenarnya, kontrol diri aja tadi seperti gue bilang. Jadi kayak ibaratnya kita punya pola makan yang balance aja gitu. Kita sadar makanan mana yang lebih bernutrisi dan perlu diprioritasin, sama makanan yang ibaratnya fun food lah yang kita bisa enjoy tapi kita perlu batasin, nggak boleh setiap saat. Paling gampangnya itu. Tapi kalau misalnya kita mau pahamin lumayan ini ya, lumayan kompleks nih. Lumayan kompleks. Gue nggak bisa jawab saya langsung dengan satu statement kelar gitu, nggak bisa sih. Jadi kayak nggak apa-apa. Kalau kalian mau kalau kalian emang mau pelajarin, sebenarnya badan kita itu butuh energi untuk beraktivitas setiap hari gitu, dan energi itu didapat dari makanan. Nah kayak gitu, itu tuh energinya namanya kalori gitu. Dan setiap orang itu punya kebutuhan kalorinya masing-masing untuk memaintain aktivitas fisiknya dan memaintain komposisi tubuhnya sekarang. Jadi berbeda-beda ya setiap Bener, orang. kebutuhan kalori beda-beda, bener. Makanya kalau misalnya kayak tadi ngikutin diet artis A 500 kalori nggak bisa gitu. Lagian 500 kalori udah pasti nggak bisa sih, karena itu itu kayak makanan buat bayi gitu. Kita tuh kan orang dewasa, jadi kita makannya harus kayak orang dewasa, jangan kayak bayi gitu. Jangan kalorinya rendah banget gitu loh. Jadi mesti ibaratnya kita cari tahu dulu kebutuhan kalori kita berapa. Banyak informasi di internet, kalian bisa cari sih cara kebutuhan kalori manusia itu ngitungnya gimana. Terus kayak dari situ kalian tinggal bisa coba trial and error, ngikutin hasil tadi untuk menuhin kebutuhan kalorinya sejumlah segitu. Oke, berarti kita harus aware sama tubuh kita gitu ya. Jadi jangan ngikutin, maksudnya yang template yang di sana. Jangan template gitu ya. Soalnya setiap tubuh itu berbeda-beda responsnya gitu ya. Dan emang gini sih, kalau emang mau yang benar, emang menurut gue pakai hire ini aja sih, profesional aja gitu, emang di bidangnya. Nah itu kenapa lebih terjamin ya. Bener, karena mereka ngerti. Berarti kayak gue juga sebagai coach, kenapa ada pekerjaan gue gitu, karena nggak gampang gitu, nggak bisa maksudnya tinggal kasih jawaban A lu langsung beres gitu, karena ada di belakangnya dievaluasi lagi. Kita juga mesti pelajarin kayak kenapa ini tuh begini gitu, sampai akhirnya ada jasa ini dan gue bisa bantuin orang gitu. Oke. Ya menurut gue kalau misalnya emang mau serius dan ibaratnya lebih nggak pakai pusing lah, langsung hire profesional aja sih kalau menurut gue, biar lebih dipermudah lah jalannya gitu. Karena kompleks gitu, kompleks banget gitu. Kalau kita ngikutin yang maksudnya yang nggak bener lah ya di luar sana cara dietnya juga, itu bisa membahayakan tubuh kita kan, bisa endingnya kita jadi sakit. Bener. Ya mungkin berat badan turun gitu, tapi kan yang turun bukan lemaknya ya, tapi ototnya juga hilang, gitu, terus kayak secara mental, psikologis juga pasti inilah rusak lah. Kayak dulu juga gue juga sama gitu, karena dulu asal coba-coba akhirnya berat badan turun sih. Cuman kayak yang tadi gue bilang, gue tersiksa. Gue lihat makanan juga punya relationship sama makanan itu jelek gitu. Kayak gue ngeliat ada good food, bad food, gue takut sama makanan, bla 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 kayak gitu loh. Jadi kayak semacam eating disorder juga sih gue bilang gitu. Oke. Berarti Jos, kan tadi lu bilang ya kalau misalnya dulu tuh habit lu jelek ya, tadi kita udah bahas gitu. Banget. Tapi kan sekarang lu udah aktif. Hal positifnya apa nih sekarang yang lu rasain semenjak lu mulai berolahraga gitu ya? Banyak banget sih kalau gue bilang ya. Kalau disebutin semua banyak banget keuntungannya sih. Gitu ya buat badan sih. Lu gitu. Dapat tuh pokoknya secara psikologis dan secara fisik juga sih gitu. Kayak misalnya secara fisik jelas lah, misalnya gue jadi punya badan yang lebih ibaratnya ideal gitu, maksudnya kayak komposisi badannya lebih balance lah gitu, jadinya lebih sehat, terus lebih bugar juga, jadinya kayak gue beraktivitas fisik setiap hari juga kayak gue kuat gitu, misalnya nggak terganggu ya. Kayak gue sebenarnya kayak miris gitu sih ngelihat kayak misalnya teman-teman gue atau misalnya seumuran gue, misalnya baru ya 20-an gitu, 24 gitu, banyak yang misalnya udah jompo lah, suka baru gitu kayak aduh udah sakit, udah harus pakai koyo semua, udah naik tangga ngos-ngosan capek gitu, ngangkat barang dikit encok gitu, duduk doang encok gitu. Kayak saya gue sedih sih ngeliatnya, karena sebenarnya kita bisa ibaratnya mencegah hal itu gitu. Nah itu jadi hal positif yang gue dapet tuh kayak gitu sih. Pertama dari fisik kayak gitu, jadi nggak gampang sakit dan kuat lah intinya setiap hari. Terus kalau misalnya secara psikologis,
otomatis karena ada hormonnya ya setahu gue ya yang meningkatkan. benar-benar tiap kali kalau habis Iya. olahraga tuh ibaratnya kita kenapa suka lebih happy, gue lupa sih pokoknya adalah hormonnya, kita melepaskan hormon yang bikin happy gitu. Itu kenapa makanya tiap habis olahraga pasti kita lebih kayak fresh, lebih happy gitu pertama. Terus kayak dengan gue punya badan yang lebih ibaratnya lebih ideal lah gitu, jadi gue juga lebih pede lah maksudnya gitu. Pembawaan diri gue juga gue lebih pede gitu, kayak ketemu orang pokoknya depan orang tuh gue lebih pede gitu. Gak kayak gak insecure dulu. bener, kan kalau dulu insecure ya. kayak awal tuh kayak enggak lah, ibaratnya kalau dulu kan duduk mulu gitu, kalau sekarang enggak gitu, gue Terus pede cari gitu. baju juga lebih gampang ya atau Ya lebih gampang, bener. tapi ya sekarang ototnya udah besar sih kayak Bener, kalau yang sekarang sebenarnya bagian pinggang mungkin muat tapi bagian lengan agak sesek ya kayaknya. bener harus pakai baju 2XL karena Oke. nggak cukup di punggung sama ini ya. Kalau dulu 2XL karena gendut semua gitu. Oke. Gitu. Jadi berbeda ya walaupun Iya, beda ukurannya sih. sama tapi tubuhnya berbeda Ya gitu. gitu. Apalagi ya? Oke. Apalagi nih hal positifnya. Positif ya. Kayaknya sebenarnya ini sih, kalau gue kan kebetulan emang bukan sekedar gue kan olahraganya kan latihan beban gitu. Iya. Spesifiknya powerlifting gitu. Kayak gitu tuh ibaratnya powerlifting tuh ibaratnya mau ngangkat yang seberat-beratnya lah maksudnya. Iya. Ada di 3 gerakan lah gitu, namanya di squat, bench press sama deadlift. Dan gue tuh dulunya gue juga dari nol, dan gue latihan ini udah lumayan lama lah. Dan gue melihat progres diri gue sendiri tuh, kayak gue ngangkat awalnya misalnya 10 kilo, terus awalnya nggak bisa, terus jadi bisa, lama-lama naik 20, 30, 40, sampai sekarang udah ratusan kilo, lumayan lah gitu. Kayak wow. gue sendiri kayak maksudnya kayak gue melihat diri gue tuh sangat capable untuk itu setiap challenge itu gue tuh bisa gitu. Jadi itu juga buat menantang diri lu sendiri gitu ya. Iya, jadi dari situ juga gue belajar, maksudnya kayak di hidup juga kayak kalau ada ibaratnya kayak misalnya ada challenge juga, kayak kita tuh bisa gitu, asal kita mau usaha aja gitu, kerjain aja gitu. Iya. Pasti bisa gitu. Asal kita giat gitu ya. Bener, asal kita niat, ya. bener ngerjain aja sih apapun itu, nggak cuman tadi konteks powerlifting doang gitu. Oke. Itu ngajarin gue juga sih. Dan dari workout juga, dari fitness juga gue belajar ya tadi sih soal konsisten juga gitu. Mesti kalau ngerjain apa, kalau pengen apa, jangan gampang ini loh, misalnya kayak gampang nyerah gitu, kayak ibaratnya bukan gampang nyerah sih, lebih ke nggak sabaran, apalagi anak zaman sekarang sih. Maunya instan ya. Maunya instan, apa-apa ya. udah serba instan, kayak diet 1 bulan turun 8 kilo bener, gitu. kayak gitu-gitu. Kan semua instan kan nggak bisa gitu. Iya, Terlepas dari hal diet pun, apa-apa itu sebenarnya nggak bisa instan. Kita tuh mesti kerjain lah, kita harus jangan sabar. mau enaknya aja tapi nggak mau susahnya gitu ya. Di sebalik yang enaknya tuh ada yang susahnya dulu ada gitu. perjuangannya, susah dulu ya. gitu. Iya, mesti susah gitu, nggak bisa gampang. Iya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa capai dengan instan ya. Semua harus menggunakan keringat, menggunakan usaha gitu. Oke. Saya balik lagi nih ya, saya ke soal makanan ya. Kita kan hidup di Indonesia nih ya. Indonesia, oke. Hidup di Indonesia. Misalnya pagi-pagi ada nasi kuning di depan gitu ya. Itu udah santan, enak. gorengan, kerupuk, apa segala macam. Terus Iya. siang gitu ya kita makan nasi padang aja deh dekat kantor gitu ya. Misalnya makan nasi padang yang ada santan gitu kan. Jeroan juga gitu kan. Terus misalnya makan malam gitu ya, ada gulai kambing gitu. Waduh, gila, makan Indonesia banget. Jadi, sih itu benar. Gimana sih, mungkin jawabannya mungkin bakal kompleks ya kalau misalnya secara nutrisionis gitu ya. Iya, secara detailnya susah sih, detail bakal susah bener-bener gitu. Tapi yang simpelnya gimana sih biar kita menjaga asupan makan kita supaya tetap seimbang gitu ya. Apalagi mungkin kita hidup di Indonesia yang mungkin kaya rempah, terus mungkin banyak santan, banyak gorengan gitu kan. Caranya bisa kita hidup sehat lah gitu dengan makanan kita, dengan pola makan kita. Jadi kalau misalkan kayak tadi sih, jadi balik lagi, tapi sebenarnya tergantung aktivitas orangnya, misalnya kesibukannya kan. Kayak kalau gue bilang lo harus masak di rumah kan nggak mungkin kalau misalnya untuk orang yang kerjanya 9 to 5 gitu. Ya, susah kan, nggak mungkin kan gitu. Kayak paling bener sih nggak apa-apa sih misalnya kayak makan di luar kayak gitu, makan kayak tadi gue bilang makanan Padang segala macam. Kayak tapi mungkin lebih ke dibatasin aja, jadi kayak misalkan makan di luar itu mungkin sehari itu jangan 3 kali gitu, kayak sekali. Sisanya tuh misalnya yang pagi ya pas lu sarapan sama makan malam itu tuh lu udah emang
mau nggak mau sih mesti nyiapin di rumah lah ibaratnya gitu. Kayak misalkan makanan nyiapin pun maksudnya nggak harus yang kayak ribet banget, yang penting lu kalau kata gue lu punya persediaan protein lah di rumah tuh, kayak misalnya daging atau ayam kayak gitu lah yang udah di prep lah, jadi tinggal angetin dong atau masak bentar gitu jadi gitu tinggal makan. Jadi lebih praktis juga ya, kita karena, udah siapin sebelumnya. Gitu, karena paling penting sebenarnya untuk di awal sih yang penting protein kita tuh cukup per harinya. Jadi kayak gue pun selalu menyarankan misalnya ke klien gue gitu, yang pertama banget pasti gue bilang coba tiap kali makan besar, misalnya 3 kali makan itu ada proteinnya gitu, selalu ada proteinnya. Jadi mau daging, ayam atau telur apapun lah terserah gitu, penting ada sumber proteinnya gitu. Gitu. Terus ada karbohidratnya juga, ada nasinya atau terserah lah karbohidrat sumber lainnya. Dan juga udah tinggal pakai ada sayur sama buahnya juga udah balance aja kayak gitu, paling gampang gitu. Yang penting seimbang aja gitu nggak ya. harus aneh-aneh sebenarnya, yang penting itulah gitu, ada karbohidratnya, proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya juga, udah cukup sebenarnya kayak gitu. Jadi kita menjaga hidup kita sehat juga nggak harus sengsara ya. Nggak harus gitu. Jadi kayak maksudnya kita makannya biasa aja. Yang penting komposisinya justru. Yang penting komposisinya. Benar gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak kan masih bisa tuh kalau misalnya untuk pagi sama malam masih bisa lah lo nyiapin lah. Emang maksudnya butuh effort sih, tapi kan balik lagi tujuannya kan emang pengen badannya sehat dan bugar juga ya, mesti ada effort juga, kita mesti ada korban sedikit lah waktu dan usaha gitu. Gitu. Berarti ya kalau misalnya kita mau hidup sehat ya kitanya juga harus niat ya berarti ya buat menjaga hidup sehat itu ya. Ya dong, nggak kan ngerjain kita sendiri dong, nggak mungkin dikerjain sama orang lain biar jadi sehat, nggak bisa. Oke. Berarti saya gue mau nanya nih ya, sekarang kan kalau gue ngeliat sosial media lu nih kan informatif sekali nih ya. Puji Tuhan, informatif sekali gitu ya. Jadi saya banyak sharing-sharing di sosial medianya. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan atau menurunkan berat badan yang dengan cara yang benar gitu ya, banyak yang Jose sharingin gitu ya. Berarti lu ngelihat profesi lu sendiri ini kan professional coach gitu ya. Berarti apakah lu melihat profesi lu ini sebagai pelayanan lu atau gimana, boleh diceritain nggak Jos? Iya dong, kan kalau misalnya soal pelayanan kan nggak cuman misalnya di gereja gitu, di gereja doang nggak kayak gitu kan. Pelayanan itu di mana aja, dimanapun kita berada gitu. Jadi di pekerjaan pun termasuk gitu. Dan kalau di pekerjaan ini sih gue ngelihatnya gue tuh ngebantu orang loh, maksudnya dengan dari aspek fitness lah maksudnya gitu. Karena gue sendiri pun kan dulu ngerasain dari dulunya misalnya sebelum ke fitness dan setelah ngelakuin fitness gimana gitu dampaknya ke gue, dan gue pun jadi gue ngerti kayak kalau gue bisa bantu orang lewat aspek ini gitu, orang tuh akan hidupnya pasti akan terbantu banget lah. Maksudnya gue pun bisa jadi berkat buat orang gitu, dan orang pun bisa jadi berkat lagi gitu buat orang lain gitu. Karena contoh aja, misalnya kayak ada klien gue juga ada yang misalkan dulunya tuh dia punya eating disorder juga gitu. Misalnya pola dietnya, pola makannya nggak bagus gitu. Terus kayak ada juga yang punya misalnya suka sering sakit-sakit, misalnya kayak sakit fisik, misalnya kayak misalnya lower back pain kayak gitu-gitu, dan itu mengganggu hidup mereka. Dan ketemu gue, dan puji Tuhan gue bisa bantu, dan mereka pun hidupnya jadi berubah, maksudnya lebih bahagia gitu mereka juga. Jadi gue pun ngelihatnya senang gitu, gue tuh bisa ngebantu dengan apa yang udah Tuhan titipin sama gue, knowledge soal fitness, diet kayak gitu, pengalaman gue untuk bantu orang gitu. Oke, jadi kita udah diberkati sama Tuhan, kita juga harus menjadi saluran berkat jangan lupa, ya. Jangan lupa, jangan dipendam sendiri gitu. Jangan dipenuh, harus di-sharing ya ke orang lain gitu ya. Bantuin orang juga. Oke. Terakhir nih. Oke. Mungkin ya kalau misalnya ada tante-tante atau om-om yang ngedengar podcast ini, aduh mungkin bakal ngomongnya, aduh Olga saya mah udah tua gitu ya. Jangan gitu om tante, gak boleh gitu. Saya mah udah tua, naik tangganya ngos-ngosan, lututnya sakit gitu ya. Iya. Kalau misalnya mau olahraga juga, aduh susah gitu kan, jalan aja udah capek gitu. Tips buat om-om tante gitu ya, atau buat orang tua gitu, yang udah lama atau yang udah nggak biasa berolahraga gitu. Gimana nih Jos? Dimulai dari apa dulu nih biar bisa lebih sehat lagi gitu ya? Aduh, gimana ya jawabnya? Sebenarnya gini sih, kalau mau jawaban simpel ya emang sekedar, gue bisa bilang sekedar lebih banyak jalan kaki aja itu udah
lumayan banget sih buat pertama mah gitu ya. Jalan kaki ya. Pertama mau nggak mau, tapi misalnya ibaratnya jangan langsung mau tahting lah, misalnya jangan langsung terlalu misalnya jalan Terlalu langsung heboh gitu. langsung jalan tuh misalnya 2 jam gitu kan Iya, belum iya, kuat. iya. Jadi kayak bisa dicicil misalnya dari misalnya pelan-pelan 5 menit doang, 10 menit, nanti tambahin aja waktunya 15, 20, lama-lama jadi sejam gitu. Bisa jalan kaki Iya, sejam. iya. Itu gitu, yang membangun habit tadi itu ya. Jadi konsisten. Ya. mesti konsisten dan pelan-pelan aja bertahap sih, karena kita tuh kalau misalkan ibaratnya perubahan yang terlalu drastis, manusia itu cenderung untuk nolak lah ibaratnya. Kalau untuk ngelakuin sesuatu yang terlalu drastis kita badan kita suka nggak mau sih. Jadi makanya kita selalu mesti bertahap pelan-pelan biar badan kita bisa adaptasi lah maksudnya. Bisa ngikutin progresnya. Dan kalau misalnya mau lebih detailnya lagi, sebenarnya untuk punya badan yang sehat dan bugar mesti lakuin latihan beban sih. Latihan beban. Bener, latihan bukan beban. Kardio aja ya. Bukan kardio aja, mesti latihan beban, karena yang menopang badan kita itu ada tulang sama otot, dan ototnya itu akan kelatih di latihan beban gitu. Oke. Gitu. Dan jujur gue pun untuk apa ya, untuk misalnya melatih, misalnya kalau ngelatih orang tua atau yang lansia lah gitu maksudnya, itu juga ada ilmunya sendiri sih. Jadi mesti sama emang coach yang ngerti gitu, mesti sama profesional yang emang ngerti. Karena gue pun belum ngelatih untuk orang yang lansia sih, karena banyak pertimbangannya, faktor-faktor ya. Kalau misalnya kita langsung kasih gerakannya, misalnya gerakan A, contoh misalnya langsung squat biasa gitu. Kan orang tua kan udah misalnya ibaratnya udah lebih lemah lah maksudnya gitu, kayak belum siap segala macem, ada pertimbangan lain yang bisa gerakan lain, misalnya kalau misalnya salah jadi bikin cedera segala macem, itu jadi bahaya kan, bukan menjadi sehat malah jadi bahaya gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau misalkan emang emang mau dan punya budgetnya sih, hire profesional yang emang khusus untuk lansia sih menurut gua. Gitu. Tapi intinya emang mesti latihan beban sih, karena kita mesti memperkuat si otot-ototnya gitu loh. Oke. Berarti kalau dari hal kecilnya yang penting kita gerak dulu aja ya. Benar, dari jalan kaki dulu aja lah kalau kata gua. Iya. Gitu. Oke. Thank you banget Jos. Ya, sama. Thank you banget, ini sangat-sangat insightful banget ya ini podcastnya ini. Thank you buat setiap jemaat yang udah nonton. Jangan lupa juga saksikan episode-episode sebelumnya. Dan jangan lupa juga di tanggal 25 Desember ini Jos, besok nih ya, besok bakal ada ibadah Natal di gereja untuk sekolah minggu jam 9 dan untuk ibadah umum jam 17 atau jam 5 sore. Jadi jangan lupa datang ya semuanya. Thank you semuanya, God bless you. Bye-bye, thank you all.